Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Himatul Mufidah dengan NIM 230121604068 dari offering C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isi dari bacaan yang ketiga dengan judul bacaan yaitu Teaching with Asynchronous Video. Karya atau penulisnya ialah Jared Borup dan Richard E. West. Nah, mengapa saya milih bacaan ini? Karena pada bacaan sebelumnya itu membahas mengenai pembelajaran online yang khususnya sinkronus. Jadi saya juga juga ingin tahu mengenai pembelajaran asinkronus video atau video asinkronus. Jadi saya ingin mempelajari lebih pembelajaran ini. Nah, gitu. Khususnya strategi untuk pengajar online. Kemudian ada beberapa poin penting dari bacaan yang saya baca. Jadi isinya seperti kelebihan dan kekuatan video asinkronus. Jadi misalnya kalau pembelajaran sinkron keterbatasan wifi itu menjadi masalah kan kalau sinkron. Nah, kalau asinkronus kita nggak perlu memikirkan wifi. Karena kan kalau sinkron kan kok jadi masalah, karena kalau satu rumah sinkron semua kan jadi wifi-nya itu lemot gitu. Nah, kalau asinkronus kan tidak waktu yang sama, jadi kita bisa bergantian gitu. Terus juga kalau pembelajaran sinkron itu masa kita juga mabuk Zoom gitu ya. Mungkin kalau sinkron kan jadinya Zoom selama 6 jam gitu. Kan capek, membosankan. Jadi asinkronus ini juga sebagai solusi dari pemabuan itu. Kemudian di sini juga ada poin penting dari bacaan ini itu adalah apa aja sih manfaat atau keberhasilan yang dicapai video asinkronus untuk belajar gitu. Dari mulai manfaat dan tantangan video asinkronus, misalnya manfaatnya itu meningkatkan kemenarikan, meningkatkan minat gitu. Juga mungkin tantangannya itu kalau asinkronus itu orang jadi lebih mengentengkan, jadi lebih kurang cepat gitu ya mengumpulkannya. Kemudian ada alternatif video asinkron, misalnya itu tanpa syarat waktu yang sama, peningkatan fleksibilitas gitu. Juga manfaat video asinkron itu apa aja gitu, mulai dari pertukaran percakapan yang bervariasi, peningkatan perasaan kedekatan, seperti itu. Juga ada poin penting penggunaan video asinkron. Jadi itu video asinkron itu memungkinkan kolaborasi lintas negara dan zona waktu. Karena tidak real time, jadi kita juga bisa meningkatkan variasi waktu dan tidak ada keterbatasan zona waktu. Misalnya dari siswa berinteraksi dengan siswa, misalnya dengan diskusi, kolaborasi, atau pembicaraan informal maupun formal. Kemudian siswa berinteraksi dengan materi, dengan melihat video itu tadi, video asinkronus sendiri. Dan yang terakhir siswa berinteraksi dengan guru, misalnya dengan tanya jawab atau bisa dengan konsultasi juga bisa. Kemudian ada poin-poin penting lainnya seperti menunjukkan perasaan hadir dalam pembelajaran online. Jadi kita tuh dengan melihat video asinkronus yang kita berinteraksinya dengan tepat itu kita bisa menghadirkan diri kita dalam video tersebut. Kemudian ada poin juga video asinkron meningkatkan diskusi online. Jadi kalau diskusi teks itu kan keuntungannya mungkin siswa refleksi dan berpikir kritis, tapi kekurangannya kurang emosi sehingga mengurangi makna dan minat. Nah, kalau video khususnya asinkronus itu keuntungannya itu komunikasi lebih baik, mempertahankan waktu refleksi dan juga bisa diulang, kan meningkatkan pemahaman ya. Tapi kekurangannya itu memerlukan prompt kualitas dan fasilitasi guru gitu. Kemudian juga ada poin meningkatkan pembelajaran berbasis masalah dengan video asinkron. Jadi dengan video itu permasalahannya itu lebih kompleks gitu ya. Jadi lebih kompleks, lebih mendalam. Karena kalau berbasis teks itu jadinya itu lebih luas kalau teks itu.
Nah, sedangkan kalau video itu lebih khusus gitu, lebih khusus. Kemudian ada di sini ada poin penting dalam bacaan itu memberikan tips, yaitu 6 kunci video berkualitas, video asinkronus berkualitas. Mulai dari suara yang jernih, ya suara jernih dan tidak putus-putus, tidak ngeremeng gitu ya, tidak berdengung. Kemudian juga cahaya yang terang dapat dilihat. Ya minimal kalau nggak terang itu jelas-jelas dapat dilihat gitu loh, nggak burem gitu. Kemudian dari kontak mata juga dapat meningkatkan intensitas pembelajaran. Kemudian latar belakangnya itu aman, maksudnya itu tidak ada privasi gitu ya. Karena kan sebagai pendidik atau sebagai orang lain kita juga punya privasi masing-masing. Kemudian juga tidak kaku ya, kita tuh kalau menjelaskan itu jangan kaku-kaku, biar bisa sampai gitu loh, biar asik gitu. Juga tidak bertele-tele, singkat, sederhana. Kemudian ada poin dari bacaan ini tuh dasar-dasar feedback menggunakan video. Feedbacknya itu berkualitas. Feedback berkualitas itu yang bagaimana? Yaitu yang tepat waktu, jadi langsung, tidak delay gitu loh, feedbacknya itu langsung. Jadi tidak loading gitu, langsung feedbacknya. Habis nonton langsung ada feedbacknya. Kemudian ramah dan spesifik. Nah, itulah tadi beberapa poin-poin dari bacaan tersebut. Kemudian, uraian penerapan poin dalam kehidupan. Misalnya yang tadi 6 kunci video berkualitas. Nah, saya ambil salah satunya adalah suara jernih. Kenapa suara jernih itu menurut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu jika suara berdengung atau putus-putus atau yang geremeng tadi itu, maka informasi itu tidak akan efektif. Informasi yang kita sampaikan itu tidak akan efektif. Komunikasi itu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya begitu. Jadi akan mengganggu pembelajaran sehingga audiens atau siswa kita atau teman kita ataupun siapapun lah yang melihat video itu tidak akan paham dan akan terjadi masalah pemahaman tentang penangkapan informasi itu. Jadi ada seliwar-seliwar gitu lah informasinya, jadi tidak jelas gitu, malah menyebabkan yang tidak baik tuh. Kemudian dari bacaan tersebut apa yang dapat cara memfasilitasi belajar dan peningkatan performansi manusia? Yang pertama, cara memfasilitasi belajar dari bacaan tersebut. Nah, bacaan tersebut itu membahas mengenai video asinkron, di mana itu termasuk salah satu metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran itu yaitu untuk memfasilitasi belajar. Jadi dengan pemahaman isi bacaan tersebut, kita itu punya bekal untuk bagaimana sih cara memfasilitasi belajar dengan menggunakan video asinkron yang efektif dan efisien gitu. Jadi yang pasti buku ini tuh sangat berguna untuk memfasilitasi belajar kita. Karena kita akan mengetahui penerapan video asinkron dengan baik dan benar. Kemudian ada peningkatan performansi manusia. Jadi dengan ilmu yang kita dapat dari bacaan tersebut, dari bacaan ini, kita dapat meningkatkan performansi, bahkan kreativitas dan inovasi kita dalam bidang pembelajaran online berbasis video asinkron. Bahkan jika diterapkan setelah baca buku ini, kemudian diterapkan, maka akan sangat bermanfaat bagi pembelajaran. Gitu. Jadi dari buku ini juga kita tuh bisa meningkatkan performansi kita. Dan ya seperti buku-buku sebelumnya juga, yang pasti di sini tuh terdapat banyak tips and trick gitu, membuat sesuatu itu lebih menarik, lebih interaktif, lebih efisien, lebih efektif, lebih mudah diingat gitu, lebih berbeda dari yang lain. Yang pastinya itu akan meningkatkan performansi manusianya. Itulah tadi penjelasan mengenai bacaan ketiga ini yang saya baca. Semoga bisa dimengerti dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kurang lebih.